Pengertiannya itu Ustadz, ujung bumi itu dalam Bible. Bentar ya, saya buka. Bang, ada bajunya nggak? Iya, bentar ya. Nggak bagus banget, nggak pakai baju, kan gitu. Bentar ya. Nomor saya terbaru. Iya teman-teman, itu tuh ya saya nggak ngerti juga itu kenapa penonton stuck di 5,9 kayak dibatasi gitu lab saya. Heran saya. Bentar, saya menjawab ya. Pengertian dalam Alkitab itu ialah maksudnya frasa kiasan seluruh dunia tempat yang dapat disentuh atau dikunjungi setiap umat bangsa. Itu Gimana? pengertiannya. Artinya Ujung dunia di itu mana? frasa seluruh dunia atau tempat dunia yang dapat dijangkau setiap umat bangsa. Apa itu di negara mana? Di mana itu? Bentar dulu Tat. Ustadz dapat kisarannya itu dari mana itu? Matius 24 nomor Daniel 4 nomor 11. Tat. Ya, kita sesuai data ya Tat ya, jangan kita ngaur-ngaur ya. Daniel berapa tadi Tat? Daniel 4 nomor 11. Daniel 4 ayat 11. Kalau kita pakai asumsi Tat, ngaur dia kalau tanpa data. Jelas. Saya bacakan Tat ya. Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung seluruh bumi. Yang mengatakan datar di mana itu Tat? Baik, ya ada pohon di tengah-tengah bumi menjulang ke atas langit. Kita jangan lari ke konteks yang lain Tat. Tadi Anda mengatakan bumi itu datar dalam Alkitab Bible. Iya, ada di dalam Bible bumi itu datar ya. Di Daniel 4 nomor 11, di tengah bumi ada pohon yang menjulang sampai ke langit, dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Di mana? Enggak. Jangan Ustadz menambah Kayak gimana? Coba Anda gambarkan. Seluruh bumi bisa melihat pohon yang menjulang ke langit kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Nggak mungkin bulat itu. Pakai telinga. Sudah. Pohon itu menjadi besar dan kuat. Ngerti pengertiannya? Ngerti? Anda ngerti tidak? Dan tingginya mencapai langit. Iya. Jelas? Terus? Data kitab Bible Kristen. Iya, di mana itu? Ada pohon di tengah dunia dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Kayak gimana bentuk bumi itu? Kita gak usah ngomong-ngomong yang lain-lain lah. Saya nggak ngomong yang lain-lain, saya ngomong ayat itu. Ya, coba Anda gambarkan. Pohon di tengah-tengah dunia dapat dilihat seluruh dunia sampai ke ujung bumi kayak itu kayak gimana? Coba Anda gambarkan sama saya. Ya. Anda mengatakan tadi di awal bumi itu datar dalam kitab Bible. Memang datar. Datar itu datar. Coba. Ya. Memang datar Daniel Di itu. sini dikatakan tidak ada datar. Oh, tidak ada kata datar. Anda mau mencari kata datarnya kayak gitu. Oh iya.
gini. Kalau gitu Anda kalau mau mencari kata datar itu Anda perlu sekolah lagi kalau kayak gitu seperti itu. Saya tidak akan menjawab. Coba Anda ke sekolah dulu bagaimana satu titik di tengah bumi dapat dilihat sampai ke ujung bumi bentuknya kayak gimana gitu. Nah, Jakarta. Ya makanya sekolah dulu kalau kayak gitu ya. Bukan sekolah dulu. Anda mengatakan Gini Anda sekolah dulu baru hadapi saya. Masa yang kayak gitu aja nggak tahu gitu loh. Ada pohon di tengah bumi dapat dilihat sampai ujung bumi. Itu bentuknya kayak gimana? Gambarkan sama saya coba. Gimana ini? Anda Coba gambarkan sama saya. Gambarkan sama saya bentuknya kayak gimana. Coba Daniel 4 nomor 11 itu kayak gimana? Kayak gimana bentuknya? Coba tampilkan sama saya. Tuliskan di pulpen kayak gimana bentuknya. Apakah bulat? Bukan. Saya tidak mau menjawab pertanyaan dalam konteks pertama. Oh ya sudah, nggak perlu dijawab, nggak perlu dibantah berarti. Iya, kagak perlu dibantah, berarti sesuai bumi itu datar gitu dengan kita mau. Ini orang Indonesia Kan gitu. Gitu. Buktikan kalau bukan datar mana silahkan. Bantah saya kalau bukan datar kata Bible. Dengar. Kita jangan dulu ngomong yang lain-lain. Tadi kan Anda mengatakan bumi datar. Iya, bumi datar dalam Bible. Yang Anda tujukan. Ah. Waduh. Anda mengatakan Daniel 4 Nomor 11. 11. Saya bacakan lagi ya. Ya. Pohon itu menjadi besar dan kuat. Ngerti pengertiannya? Atau saya jelaskan? Pengertiannya? Gimana? Baca sampai habis. Waduh. Gini. Baca satu ayatnya itu coba. Oke ya. Dengar ya. Pakai telinga Anda. Udah? Dibaca. Pohon itu menjadi besar. Ya, atau enggak saya ini ya kamera belakang ya. Ya. Oh tidak usah lah. Saya bacakan aja. Dengar ya. Pohon itu ini ayat yang Anda mengatakan ini itu data dalam kitab ya, Alkitab ya. Daniel pasal 14 ayat 11. Jelas? Pohon itu menjadi besar dan kuat dan tingginya mencapai langit dan terlihat sampai ke ujung bumi. Di mana Anda mengatakan bumi datar? Ayo. Gambarkan. Kayak gimana? Tidak usah dulu kita ngomong apa. Gambarkan. Coba gambarkan di tengah bumi. Ya, di tengah bumi ada sebuah pohon. Habis itu dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Kayak gimana gambarnya? Di mana tertulis itu? Tertulis di mana itu? Ya, bumi datar. Di tengah bumi ada sebuah pohon menjulang sampai langit. Bisa dilihat pohon itu sampai ujung bumi. Kalau buminya bentuknya bulat, ya itu nggak akan kelihatan pohonnya, nggak bisa. Jadi harus datar gitu, harus landai, ya. Di tengah-tengahnya ada pohon menjulang, dapat dilihat dari seluruh pelosok, kan kayak gitu. Makanya sekolah dulu gitu loh, ya. Coba kamu gambarkan. Kamu gambarkan kayak gimana tuh? Gambarkan. Mau bantah saya kan? Silakan kamu gambarkan. Kamu kan mau bantah saya, silakan gambarkan. Digambarkan bisa kak? Anda gak komitmen dengan bisa nggak sesuai dengan sesuai bantahan Anda, kata Anda mana bumi datar kan? Coba digambarkan itu kayak gimana? Silakan, saya tunggu. Tidak mau menjawab pertanyaan Anda. Nggak mau. Iya. Ya udah, kalau nggak mau menjawab berarti betul bumi itu datar gitu. Kayak gitu aja, sesuai berarti dengan Bible Anda bahwa bumi itu datar, nggak usah sewot. Iya. Oke. Saya bertanya kembali. Anda mengatakan itu tertulis dalam di mana? Ayatnya. Apanya? Ayo, udah saya buka. Apanya? Yang mengatakan bumi datar. Daniel 4 nomor 11. Tertulis di mana? Daniel 4 nomor 11. Lah,
Sudah saya baca berulang-ulang. Anda nggak punya telinga kali? Lah, Udah. Anda bisa gambarkan kalau bukan datar. Coba ya. Benar. Ini ya. Saya tahu ayatnya tahu, makanya saya tujukan kepada Anda. Udah. Nah, kayak gimana tuh gambarannya kayak gimana? Kayak gambarannya kayak gimana tuh coba? Ini aslinya ini. Ini aslinya Bible. Iya, coba gambarkan sama saya. Coba silakan gambarkan. Coba digambarkan. Anda Digambarkan. jadi ustaz punya pendidikan. Coba digambarkan, nggak usah banyak ngomong, digambarkan aja. Ya, coba silakan digambarkan. Lu gak usah mengatakan Digambarkan. Kau nggak usah ngatur. Nggak usah ngatur. Digambarkan. Katakan ayat 11. Ya. Lihat ayatnya, Ustaz. Lihat ayatnya. Pohon Ya. itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ya, gambarkan. Silakan. Mana Anda mengatakan Iya, itu silakan digambarkan. Coba tolong gambarkan. Anda dengar dulu, kita komitmen, kita kan berwawasan pendidikan. Ya iya, makanya digambarkan. Kan kita berpendidikan, coba digambarkan. Anda jangan mematahkan argumen saya, sementara pertanyaan Anda tidak komitmen di awal. Bukan karena argumen Anda itu membantah tidak ada gambaran yang penuh gitu. Anda sementara Anda tidak komitmen dengan pertanyaan Anda di awal. Jelas? Ya. Jadi ya, bumi itu datar. Dengar Stad. Anda salah orang ngomong sama saya. Saya tidak akan Oh iya, nggak perlu. Saya nggak mau. Siapapun kamu, saya nggak perlu tahu gitu. Karena Anda tidak komitmen dengan pertanyaan Anda di awal. Nggak ada komitmen seperti apapun. Coba baca Daniel 4 nomor 11, ada di tengah bumi, menjulang pohon sampai ke langit, dapat dilihat ke ujung dunia. Gambarkan. Waduh, Anda mengatakan di tengah bumi, di tengah apa menjulang tinggi, sementara pertanyaan Anda tidak komitmen di awal. Gimana saya Coba menjawab? silakan digambarkan. Kalau Anda bertanya sama anak SD, Anda tambah pertanyaan di Kalau awal, anak sama SD dengan Anda tahu berdua. itu, pasti dia menunjukkan kalau anak SD pasti tahu. Ya, pasti dia menunjukkan kayak gini. Ya, pasti dia menunjukkan kayak gini. Ini kan datar. Ini kan pohonnya. Nah, jadi terlihat semua kan kayak gitu. Anak SD pun tahu kalau kayak gitu loh. Makanya coba digambarkan. Coba. Coba digambarkan. Digambarkan dulu. Kenapa kejang? Kenapa kejang? Coba Anda coba gambarkan. Digambarkan. Coba digambarkan dulu kayak gimana itu. Saya pertanyaan lagi Anda di mana? Saya itu minta gambarkan. Kalau Anda membantah silahkan gambarkan. Gimana? Sekolah lagi lah ya kayak gitu. Sekolah aja dulu kalau kayak gitu, nggak usah bantah saya. Ngawur memangnya. Coba gambarkan kayak gimana. Itu kan kitab kau, coba gambarkan sama saya kayak gimana. Saya sudah berkomitmen tidak menjawab pertanyaan Anda. Komitmen yang saya pakai ayatnya Daniel 4 nomor 11. Bumi itu datar ya, karena ada pohon menjulang di tengah bumi, dapat terlihat sampai ke ujung langit. Silakan Anda gambarkan. Halo, Ustaz. Mat. Udah, gak bisa. Jangan ditanya pertanyaan. Halo, Ustaz. Selamat malam. Malam. Tidak ada. Maaf ya, Ustaz ya. Seperti yang Ustaz katakan, mengenai ujung bumi datar, tidak ada di Daniel 4. Iya. Coba Ibu gambarkan di tengah bumi ada pohon menjulang ke langit, dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Coba. Maaf ya Ustaz ya, maaf. Digambarkan dulu Bu, biar pintar gitu ya. Dengar dulu Ustaz. Gini, Ibu gambarkan dulu biar Ibu paham gitu. Dari mana sisi datarnya, kan kayak gitu. Coba Ibu ambil pulpen dulu Bu.
Tidak di ini, ngapain di pulpen? Ada langsung Nah, tidak ada. makanya. Jangan cuci. Makanya kalau ada Bu ya, nih ini kan barang yang landai ya. Ini kan dataran ya. Ini adalah datar ya. Nah, ini datar. Habis itu ada pohon menjulang ke langit. Bisa dapat dilihat semuanya. Kalaunya bulat nggak bisa dilihat ini pohon, nggak bisa ya. Pasti datar gitu, landai gitu, kan gitu. Menurut Ustadznya itu, menurut Ustadz di Alkitab kan tidak ada. Tidak Iya ada. itu Daniel 4 nomor 11, bumi itu datar gitu. Berarti Ustadz kaleng-kaleng. Mana ada ujungnya, silakan. Ustadz kaleng-kaleng mengarang-arang tidak. Nah, coba gambarkan. Membantah saya tapi nggak bisa gambarin gimana? Mau bantah saya tapi modal ngotot kayak gimana ya? Kalau Anda Gini ya, kalau mau bantah saya itu harus pakai argumentasi dan gambar yang sesuai dengan pendidikan gitu, bukan modal ngotot kayak kalian gitu. Kalau kalian modal ngotot sama saya nggak akan bisa juga ini ya, nggak akan bisa juga terjawab gitu. Kalau modal ngotot doang, coba digambarkan kan biar terjawab kan gitu. Coba bantah saya di mana di situ? Gini, saya bertanya balik bisa? Bisa. Berarti kita sepakati bumi datar gitu ya. Terserah Anda lah itu. Walaupun di Anda saya Yang nggak ada jawaban, nggak mampu dijawab ya. Saya bertanya balik bisa. Apa? Bertanya balik bisa. Apa? Benarkah Ustadz menikahi di bawah umur? Sama seperti Yesus. Benarkah Muhammad Sama seperti Yesus menikahi anak kecil 3 tahun. Nih, Yesus menikahi anak kecil di 3 tahun nih ya. Nih ya. Yesus menikahi anak kecil di 3 tahun nih ya. Yesus menikahi anak kecil 3 tahun nih. Nih ya, kita tampilkan ya teman-teman ya. Nih. Kaleng kau mau lawan. Nih. Sorry lah ya. Mau kau lawan saya gitu ya? Nih. Gak mampu kamu lawan saya. Sabar. Kau kaleng-kaleng kau lagi bro. Kaleng-kaleng kau lagi. Nah. Nih ya, apa kata Yesus nih ya? Sabar. Jawaban kau tunjukkan kitab. Saya bertanya, benarkah Muhammad Anda menikah di bawah umur? Itu aja jawab. Ngapain Anda ini tidak berpendidikan? Udahlah jelas bubarlah. Islam itu gak jelas, baru kau tahu. Muhammad itu menikah di bawah umur. Berkalian tahu. Nah, ini ya. Coba baca kitab kau. Istriku yang paling muda, kata Yesus, adalah Maria yang berumur 3 tahun nih. Kayak gimana nih? Aduh. Ini kayak gimana? Ini Yesus menikahi anak 3 tahun gimana? Hah? Nih. Wah, ribut kali kau. Nih, Yesus menikahi anak 3 tahun nih. Makanya kalian jangan kejang-kejang dulu. Lihat data yang saya sampaikan. Nih, baca. Istriku yang paling muda, kata Yesus, yang berumur 3 tahun, tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Tuh. Udahlah Tatya, saran saya Anda kalau membuat komedi. Ya udah, kalau saran saya sama Anda, kalaunya Anda naik ke tempat saya, sekolah dulu gitu ya. Sekolah dulu, makanya pahami yang namanya teks dan konteks gitu ya. Nanti kalau naik ke tempat saya lagi ya, kalau setelah lulus ya mungkin 10 tahun lagi lah, silahkan lah ya.
oke lah Ustaz ya. Saya dengar Ustaz ya. Yang kayak gitu mudah dicerna kok, kan gitu ya. Ya, oke lah Ustaz ya. Saya lah Ustaz ya. Oke, udah ya. Oke. Selamat malam. Kejang. Sengaja. Memang sengaja saya gituin. Kalau saya senang kayak gitu, modal